Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah, jawaban kalian? Mempelajari dan mendidik Ya, D, betul. Kalau saya gini berarti betul. Nomor 2, tokoh yang berperan sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Wediodiningrat. Jangan belepotan ya nanti ya, Rajiman Wediodiningrat. Lanjut. Pada sidang BPUPKI yang pertama membahas mengenai Dasar negara ya, B, dasar negara Indonesia merdeka. Nomor 4, berikut ini hasil dari sidang panitia 9 adalah pembukaan undang-undang dasar. B, Piagam Jakarta. Silakan dibetulkan yang masih salah. Panitia 9. Berikut ini hasil dari sidang panitia 9. Udah ya? Piagam Jakarta nomor 5. Alasan yang mendorong para pendiri bangsa untuk mengadakan perubahan. Bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta adalah C. Kurang mewakili masyarakat Indonesia. Bukan. Ya, masyarakat Indonesia menganut agama yang heterogen sehingga menurut Bung Hatta harus dihilangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. A. Itu mewakili lah, kita kan sebagian besar Islam, berarti itu mewakili sebenarnya, hanya kita jadi kurang bertoleransi. Iya. Berikut ini yang bukan merupakan usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia merdeka adalah Persatuan. Dia mufakat demokrasi, iya. Kesejahteraan sosial, iya. Ketuhanan yang berkebudayaan, iya. Persatuan nggak ada. Ya, berarti A. Nomor 7, peri kebangsaan ya. Nomor 8, Pancasila yang dinyatakan resmi rumusan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. ya. Yang dikatakan resmi itu harus ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 9, istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma atau buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Betul. Lanjut. Kalau Empu Prapanca bikin apa? Empu Prapanca itu kitabnya namanya Negara Kertagama. Negara Kertagama menceritakan sebagian besar tentang kekuasaan atau kejayaan masa Majapahit. Empu Prapanca. Nomor 10, di antara para tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara Indonesia yang ahli dalam bidang hukum dan tata negara adalah di antara para tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara yang ahli dalam bidang hukum dan tata negara adalah Muhammad Hatta. Nggak mengusulkan dasar negara. Pengusul dasar negara hanya 3, Supomo, Yamin, sama Insinyur Soekarno. Yang paling terkenal sebagai ahli hukum adalah Profesor Dr. R. Supomo. Bagaimana bangsa ini mau maju, anak bangsanya pun tak tahu bagaimana sejarah negaranya. Jadi kamu nanti kalau jadi anak bangsa itu suksesnya bukan untuk diri sendiri. Pertama kan kamu pengen sukses untuk diri kamu, kedua untuk keluargamu, ketiga untuk keluarga besarmu, keempat untuk teman-temanmu, yang paling penting untuk bangsa dan negara. Ya, gimana mau cinta sama negaranya kagak tahu? Kamu aja kalau cinta sama lawan jenis kamu tahu. Oh, dia rumahnya di sini, kakaknya ada berapa, adiknya ada berapa gitu, tahu masa-masa lalunya gitu kan. Dia mantannya si ini. Ini negaranya sendiri mau dicintai bagaimana, nggak tahu sejarahnya, gitu kan? Harus tahu. Lanjut, nomor 11. Beberapa sikap tokoh bangsa dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani adalah ya, betul, C. 11C. Mendahulukan kepentingan. Pancasila dapat menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa sebab mengamalkan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman. ya, betul. A.
Udah lanjut nomor berapa kita? 13. 13. Tunggu dulu, ini kok hilang ya fotonya? Lah. Nomor 17 ya? 13. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, selasi dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakat apatis itu artinya nggak peduli. Ya, apatis itu artinya tidak peduli. Menerima budaya luar, semua budaya luar diterima emang. Cocok sama bangsa kita? Enggak kan? Berarti C. Memperhatikan hak dan kewajiban, saling menghargai. Iya, betul. Aminnya dari hati dong. Iya. Nomor 14 ya, perilaku yang mencerminkan akhlak mulia pada diri sendiri ditunjukkan pada akhlak mulia. Bertanggung jawab iya, mendengarkan nasihat orang tua. Untuk diri sendiri ya. Disiplin. Mulai dari diri sendiri kan? Disiplin dulu sama bertanggung jawab dulu. D. Nilai ketuhanan yang mana? A, D ya. D. Pengakuan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Kalau kamu orang Indonesia, kamu harus meyakini adanya Tuhan. Menurut agama manapun, di agama manapun harus ada Tuhan. Jadi kalau dia tidak punya Tuhan, dia animisme, dinamisme dan sebagainya atau ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, jangan anggap dia orang Indonesia karena dia melanggar sila ke-1. Nomor 16. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara. C. Perilaku yang kurang sesuai dengan kriteria nasionalisme Pancasila, yaitu yang kurang sesuai. Nah, itu kalian itu kayak gitu. Oh, yang suka K-pop semua, yang suka anime semua temennya, yang sukanya pacaran sama cowok-cowok, satu gengnya punya pacar semua, yang anak masjid semua. Harusnya tidak seperti itu di dalam negara kita. Di dalam negara kita tadi apa? Harus bergaul dengan kelompok mana saja dan bisa menyaring. Kamu misalkan temen kamu punya sifat jelek, ya udah jangan ditiru, tapi kamu kebanyakan temenan yang jelek yang ditiru, yang bagus enggak gitu. Lanjut nomor 18. Kelihatan ya mati mulu. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, maka setiap pemeluk agama harus pelanggaran norma agama, maka setiap pemeluk agama harus iya, C betul. 19. Menurut hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, tugas sehari-hari Presiden dibantu oleh KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Ya. 20. Secara historis itu artinya sejarah, nilai-nilai Pancasila itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia sudah bisa dipimpin oleh pra-kemerdekaan Indonesia. B. Dari mana? Dari yang Sumpah Palapa itu loh. Tidak akan menikmati kesenangan dunia apabila belum mempersatukan Nusantara. Berarti itu sebelum kemerdekaan kan? Udah ada semangat itu. 21. Pengertian dari norma adalah A ya. Seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Masalahnya kalau anak sekarang kebanyakan normanya ada 4 ya, norma agama, norma hukum, norma susila, norma kesopanan sama norma kesusilaan. Sama norma apa? Norma agama kadang-kadang kalau azan nggak langsung sholat. Norma adat. Nggak seluruhnya daerah melaksanakan itu. Kalau di ibu kota kita nggak seluruhnya melaksanakan, tapi kalau di daerah iya.
Kita kan di ibu kota kan enggak ya. Apa harus misalkan kita nikah di DKI Jakarta harus bawa roti buaya gitu? Enggak kan ya kalau di Jakarta. Kalau di daerah kan emang dilaksanakan norma adatnya. Jadi yang berlaku secara nasional itu 4. Norma agama suka langgar nggak? Jujur kalian suka langgar norma agama nggak? Saya langsung sholat. Langsung sholat. Tapi berkata sama orang tua? Oh, Jangankan ya, panjang kan kalau udah ngelawan kan. Padahal kata agama kita aja nggak boleh, gitu. Itu berarti udah norma agama udah dilanggar tuh, ya kan? Iya. Terus udah gitu, yang kedua norma apa? Hukum. Norma hukum ya nih, yang suka pegang HP di Instagram, di YouTube, di mana-mana kamu suka komentar apa-apa, ikutin netizen komentar, itu masuk norma hukum. Ada undang-undangnya, undang-undang ITE, hati-hati. 5 tahun penjara. Iya. Udah gitu udah kamu misalkan ngelihat yang aneh-aneh, kamu sebarin ke temenmu. Aduh, udah itu. Udah kena deh itu. Itu pelanggaran norma hukum itu. Terus habis itu yang ketiga, norma sopan santun. Masihkah kamu selalu mengatakan permisi Bu, saya mau lewat? Atau kalau kamu protes sama guru, maaf Ibu kayaknya itu salah deh, yang benar begini. Pernah nggak? Atau kamu misalkan mau melakukan apa-apa, izin dulu sama orang tua, itu kan norma kesopanan. Gitu. Terus kalau misalkan kamu mau apapun itulah, sebelum kamu mengatakan atau berbuat sesuatu, kamu mikir, ini sopan nggak ya? Kayaknya jarang setiap langkahmu seperti itu, beda sama orang zaman dulu. Tapi saya yakin anak Al-Kamil kalau sering dinasehatin gini jadi inget, oh iya ya tadi habis dinasehatin nih sopan nggak ya kayak gini gitu ya. Itu amin gue Kak. Terus norma kesusilaan itu masalah hati nurani. Ketika hati nurani kamu bilang itu salah, itu pasti salah gitu. Itu kalau yang punya hati ya, saya nggak tahu. Iya. Lanjut nomor 22. norma dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai Pedoman hidup. ya A ya, pedoman hidup. Keberadaan norma agama dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sangat penting karena C, yang bener C. Norma agama bersumber dari ketentuan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. D. Ini berapa? Iya, itu yang ada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Nomor berapa itu? Nomor 24. Terus nomor berapa sekarang? 25. Bu, 23. Udah tadi cek. Sekarang 25 sekarang. Oh, sekarang 24 deh. Sanksi terhadap pelanggaran dari norma kesopanan adalah biasa kalau kamu nggak sopan gimana? Dicemooh anggota masyarakat yang lain. 26. Yang termasuk norma yang mengatur kehidupan antar pribadi. Norma apa? Agama dan kesopanan. Iya, agama dan kesopanan. 27. Pernyataan di atas yang termasuk norma kesopanan adalah nomor 1 iya, 2 iya. Norma kesopanan jangan mudah di sembarang tempat juga iya. Sayangi sesama lebih ke agama juga. Susila enggak. 1, 2, 3 harusnya. 2 dan 3 deh, 2 dan 3. Ada nggak? Nggak ada. Hormati orang yang lebih tua itu iya harus. Berarti 1 dan 2. Nomor 28. Sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Dikucilkan dalam enggak. Susila itu hati nurani, berarti perasaan bersalah dan menyesal. Contohnya ya, Pandu, misalkan kamu jalan sama cewek yang kamu sukain ya. Terus cewek kamu pakai kerudung, terus kamu pegang tangannya. Kalau hatimu nggak merasa bersalah, berarti hati nuranimu mati. Itu contoh.
menjaga kan, harusnya kamu menjaga dia. Tidak boleh secuil pun. Kalau kamu mau pegang, mau panggil Rika misalkan, pinjam Rik, pinjam. Rik, nah nggak kena kan? Gitu. Main tepak-tepak aja kan kamu harusnya merasa bersalah dong. Lanjut, nomor 29. Jika terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan dapat menyebabkan pelanggaran apa dulu ini? Suatu peraturan ya? Aturan hukum berarti ya nggak juga sih. Atau enggak, peraturan bisa macam-macam. Udah deh. Berarti A aja A. Keresahan masyarakat. Pentingnya norma-norma dalam kehidupan agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. A.